warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya, Baik, malam minggu ini Sobat Bersinar tentunya bersama dengan kami lagi BNN Kabupaten Tanggamus dalam Sudut Pandang Suarakan Darurat Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Dan tentunya hari ini saya Ulfa ini sudah ada di tempat yang baru. Mungkin Sobat Bersinar baru pertama kali nih ya lihat frame-nya Sudut Pandang kalau seperti ini, karena kita lagi berkunjung ke salah satu kediamannya Bapak yang ada di sebelah saya ya. Tentunya kita nanti akan mengenal lebih lanjut lagi. Mungkin karena waktu kita tidak panjang, kita harus kenalan dulu nih. Silahkan Pak, memperkenalkan diri kepada Sober. Jadi penonton kita nih Pak namanya Sober, Sobat Bersinar, Sobat Bersih Narkoba. Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. perkenalkan nama saya Mujiono. Nah, di Sobat Bersinar, saya sampaikan, saya di sini sebagai pengurus sekolah lansia, Ya. gitu. Bagian kurikulum, mengatur jadwal gitu. Ya. Berarti panggilannya Pak Muji apa Pak Yono nih Pak Pak? Yono, Oh Pak siapa Yono nih? ya Pak ya biasanya. Oke. Jadi pengurus sekolah lansia. Nah hari ini kita mau ngobrol nih Pak terkait dengan sekolah lansia nih Sobat Bersinar. Sobat Bersinar nih Pak yang di rumah kayaknya belum pada tahu Pak sekolah lansia tuh apa sih sebenarnya? Sekolah lansia itu adalah program pendidikan non formal Ya. yang dirancang untuk orang lanjut usia atau lansia yang diprakarsai oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dengan tujuan supaya lansia tetap smart, sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Sehingga lansia akan menjadi tangguh. Ya, jadi biar lansia-lansia juga tetap produktif dan tadi hasil akhirnya menjadi lansia-lansia yang tangguh ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi sekolah lansia ini adanya di mana Pak? Di kecamatan atau di Pekon atau bagaimana Pak? Di Pekon Argomulyo, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampung. Oh iya, berarti ada di Pekon Argomulyo ya Pak ya, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus. Betul. Nah, untuk anggotanya sendiri Pak, siapa saja sih Pak yang masuk ke dalam keanggotaan ini? Anggota dari pengurus lansia itu ya terdiri dari ada dari masyarakat, Ya. ada dari dinas-dinas instansi terkait masalah pengurusnya itu ya. Ya. Ini asal mulanya dari sekolah lansia ini mulai dari Korluh KB Keluarga Berencana. Iya, iya. Yang diinisiasi oleh Hajah Sri Rojatmi Sarjana Ekonomi yang berkonsultasi atau berkolaborasi mengusulkan ini kepada Kepala Pekon Argomulyo. Oh ya. Terus langsung direspon, ini mengambil dana desa yang tentunya non fisik. Betul. Nah, yang itu kemudian ada di situ di Kepala Pekonnya Bapak Sugiono namanya. Kemudian disambut pula oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pekon Argomulyo. Itu Ibu Darmila namanya, itu penggerakan di lansia-lansianya itu dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK-nya. Dan disambutlah baik, juga ada di situ ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan BHP serta kru dari Pekon Argomulyo tersebut. Artinya pegawai Pekon. Ya, berarti adalah program kolaborasi ya Pak ya, antar instansi gitu ya Pak ya. Betul. Ya, kalau untuk siswa-siswanya nih Pak, siapa Pak?
Oh, itu siswanya itu Mhm. masyarakat Argomulyo. Mhm. Tentunya yang berdomisili di Pekon Argomulyo, Argomulyo. usianya itu 60 tahun ke atas kebanyakan. Tapi ada beberapa yang umurnya antara 50 sampai 59 ada. Oh, itu boleh juga, sudah boleh. Karena dia memang berminat untuk ingin jadi pralansia yang smart juga gitu. Betul. Jadi semangat ya Pak ya. Jadi ini kegiatannya apakah setiap minggu atau bulanan atau bagaimana Pak kira-kira? Boleh nih diceritakan ke Sobat Bersinar. Ya. Ini kegiatannya itu 1 bulan sekali di hari Rabu minggu kedua itu. Kemudian terkait kegiatannya ya di situ ada pendekatan yang membahagiakan. Ada materinya itu ya dari instansi di lingkungan kecamatan juga sih. Ada terus dari Korlukapinya sendiri beserta stafnya, kemudian ada dari kesehatan Puskesmas Sumberjo, kemudian ada dari KUA, ada dari pertanian Korlu Pertanian, kemudian ada dari BNN, ada juga itu pengisian dari Badan Narkotika Nasional. Itu juga. Tapi sederhana sifatnya itu mengisinya sederhana dengan pendekatan yang membahagiakan. Iya, Pak. Itu sebelumnya diiringi dengan kegiatan permainan interaktif, tepuk-tepuk lansia, kemudian ada bernyanyi bersama, ada yang senam ringan, kemudian ada yang namanya permainan terkait dengan apa yang dia sukai. Iya. Wah, seru sekali ya Pak ya. Jadi lansia-lansia ini dituntut untuk aktif ya Pak ya, tetap aktif, tetap merasa bermakna ya Pak ya di usianya yang mungkin memang sudah lanjut gitu Sobat Bersinar. Nah, ini juga sebagai pengingat nih Pak untuk Sobat Bersinar yang ada di rumah. Kalau para lansia saja bisa bahagia, bisa memberikan makna yang luar biasa, maka Sobat Bersinar nih Pak yang di rumah yang masih muda-muda, yang masih produktif, ayo dong tunjukkan produktivitasnya dan jangan pernah coba-coba pakai narkoba tentunya. Betul. Ya Pak ya. Ada ini lagi, instansi pemerintah itu sangat mendukung, mulai dari BKKBN perwakilan Provinsi Lampung, kemudian Bupati Tanggamus, Ketua Tim Bengkara PKK Kabupaten Tanggamus, Dinas PPPA Dalduk dan KB, kemudian ada lagi dari Dinas Kesehatan, ke bawah lagi sampai ke kecamatan Camat Sumberjo dan tim penggerak PKK Kecamatan Sumberjo sangat mendukung kegiatan ini yang sudah dikerjasamakan dengan Pekon Argomulyo. Nah, ini sejak kapan sih Pak berlangsung? Dari bulan September 2024. 2024 jadi sampai hingga sekarang dilaksanakan. Itu sudah meluluskan wisudawan 55 orang, sekarang sudah S2. Jadi ada S1, ada S2. S1, S2. S1, S2, yang sekarang S2-nya 55 orang, meninggal 3 jadi tinggal 52 orang. Yang S1-nya 38 orang. 38 orang. Semuanya berdomisili di Pekon Argomulyo, Kecamatan Sumberjo. Wow, menarik sekali. Ya Pak, kita dari tadi sudah bercerita Pak tentang para lansia-lansia yang smart ini. Nah, menurut Bapak sendiri nih, kita mau tahu sudut pandang dari seorang Pak Yono nih. Menurut Bapak, sebenarnya apa sih Pak peran atau seberapa penting gitu peran lansia dalam membentuk budaya di dalam sebuah keluarga? Ya, sangat penting sekali karena keluarga ini atau rumah lah katakanlah itu merupakan salah satu wadah untuk penyampaian informasi komunikasi dengan keluarga. Nah, lansia ini itu salah satu wadah untuk menyampaikan pesan. Nah, pesan kepada anaknya, kepada cucunya, bahkan sampai ke cicit. Dalam segala bidang. Salah satunya misalnya bidang kesehatan, di bidang perencanaan sehat, kemudian fungsi-fungsi keluarga dalam keagamaan, kemudian salah satu adalah dari pemberantasan nafsa. Itu kaitan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Itu yang bisa membahayakan tubuh manusia. Kayak misalnya ada lem, di situ ada juga yang suka ngirup-ngirup lem itu, itu bahaya sekali. Kemudian komik itu yang mengandung dextromethorphan itu sudah membahayakan. Itu namanya kalau tidak salah saya pernah
baca itu inek namanya, jadi inek, dan itulah membuat orang jadi mabuk, dan itu kan merusak syarat dari Betul. sebagai generasi penerus kita. Nah, salah satunya lansia akan memberikan itu motivasi kepada itu dengan pendekatan persuasif secara personal di keluarga tersebut gitu loh. Nah, salah satu karena apa, kebahagiaan tertinggi ya itu, dan luka yang terdalam itu ada dalam keluarga. Kalau mau bahagia yang tertinggi ya beri masukan yang positif untuk keluarga. Kalau yang mau luka yang terdalam ya keluarga atau lansia diem aja. Tapi insya Allah kita mendidik lansia itu supaya lansia bisa menyampaikan pesan-pesan positif untuk kebahagiaan di dalam suatu rumah atau keluarga tersebut. Wow, ternyata nih Sobat Bersinar ya, perannya lansia itu begitu pentingnya, sehingga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari sekolah lansia ini luar biasa sekali gitu ya. Termasuk salah satunya juga tentang narkoba, karena begini Pak, di beberapa kesempatan Pak, ada juga mungkin di masyarakat itu yang menganggap bahwasannya ngapain sih edukasi narkoba ke lansia gitu, toh orang yang sudah tua mungkin umurnya sudah lanjut itu nggak mungkin lah pakai narkoba gitu. Nah, di satu sisi kami juga beberapa kali juga menerima gitu Pak, ternyata klien yang lansia gitu yang masih melakukan penyalahgunaan narkotika. Tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya juga lansia-lansia ini sangat berperan penting dalam rangka edukasi dan juga untuk wanti-wanti ya Pak ya, kepada keluarganya, kepada anaknya, cucunya ya Pak ya. Dan ini menjadi perhatian dan juga menjadi tugas kita bersama Pak. Iya. Jadi kami nih Pak dari BNN luar biasa sekali mengucapkan apresiasi Pak kepada rekan-rekan dari tim sekolah lansia Kasih Ibu ya Pak ya. Beserta dengan seluruh jajarannya gitu, mulai dari pemerintah Pekon, tadi dari kecamatan, dari kabupaten, tentunya dalam hal ini pelaksanaannya juga pemerintah Pekon, kemudian juga para pengurus yang terus bekerja keras ya Pak setiap hari. Tentunya juga terima kasih juga atas inisiasinya rekan-rekan dari PLKB. Begitu. Mungkin kita sudah cukup berbincang-bincang nih Pak. Ada pesan-pesan Pak untuk para keluarga di luar sana atau mungkin para lansia gitu. Baik, pesan kami sebagai seorang lansia kepada seluruh lansia se-Indonesia dan juga yang menonton di channel YouTube BNN ini, sampaikanlah kepada seluruh anak cucu kita supaya sehat walafiat, tetap semangat, jauh dari narkoba atau nafsa. Itu pesan kami. Kemudian kami juga berpesan bagaimana endingnya kita nanti sebagai seorang lansia menuju di dalam rahasia kematian alam akhirat itu ada hari kiamat. Di situ kita jadi orang yang husnul khotimah, bagus terakhirnya pungkasannya gitu. Betul, jadi happy ending ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali Pak. Terima kasih Pak waktunya sudah menerima kami tim Sudut Pandang BNN untuk ngobrol-ngobrol tentunya di tempat yang luar biasa nyaman sekali Pak. Dan kedepannya juga kami dari BNN akan sangat senang untuk terus berkolaborasi dengan rekan-rekan dari tim Sekolah Lansia Kasih Ibu Pekon Argomulyo. Ya. Rekan-rekan Sobat Bersinar, terima kasih sudah stay di channel YouTube-nya BNN Kabupaten Tanggamus, dan tentunya saya sedih sekali Pak karena harus mengakhiri obrolan ini, tapi mungkin nanti ke depannya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak dengan tema yang lebih menggugah lagi. Tentunya semangat untuk para lansia yang ada di rumah, kemudian juga untuk keluarga yang memiliki lansia. Dan akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan Bapak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. War on drugs for humanity. Huha!